Kembali lagi bersama saya Tami. Di video kali ini saya akan menjelaskan lebih baik S2 atau PPG ya. Nah, S2 ataupun PPG itu pilihan kalian sendiri teman-teman. Nah, gimana sih Kak, kalau S2 itu enaknya apa? Kalau PPG itu enaknya apa sih? Apa sih kelebihannya? Nah, itu banyak sekali yang tanya sama saya. Nah, apalagi yang saat ini lagi uring-uringan skripsi, terus diem mikir kedepannya tuh mau ngapain sih? Aku tuh lulus mau ngapain sih? Enaknya ngapain ya? Nah, itu banyak banget pasti. Saya juga ngalamin itu pas lagi skripsian. Nanti pas lulus itu harus ngapain ya enaknya? Mau kerja, S2, atau ikut PPG? Nah, banyak juga nih adik-adik kelas saya yang WhatsApp biasanya atau DM atau chat tentang PPG. Apa sih Kak? Enakan PPG apa S2 kayak gitu? Kok Kakak bisa sih ikut PPG? Nah, pokoknya kegalauan-kegalauan itu deh yang mungkin kalian alami saat ini. Nah, sebelum langkah lebih jauh banget, nah soalnya ini masalah hidup kalian juga sih ya. Nah, of course kalian harus pikirkan dulu matang-matang, karena ini tuh nyangkut masa depan kalian. Kalian tuh ke depannya tuh mau apa? Nah, kalian itu sebelum melangkah lebih jauh, kalian harus tahu dulu kalau plus minusnya S2 itu apa, plus minusnya PPG itu apa, dan kalau langsung kerja itu apa gitu teman-teman. Nah, jangan sampai nanti kalian salah langkah. Nah, coba tanya dulu ke diri kalian sendiri, kalian itu mau apa? Mau mengajar di jenjang mahasiswa, mau mengajar di jenjang persekolahan, maksudnya jadi guru. Nah, kalau yang mahasiswa tadi jadi dosen gitu teman-teman. Nah, jawaban kalian nanti itu akan memilih kalian mau jadi dosen atau menjadi guru. Di video ini aku akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah kalau kalian S2 atau kalian mau ikut program PPG. Nah, penting banget penjelasan ini karena semua pembahasan ini merupakan pengalaman pribadi aku dan beberapa teman aku yang S2 ya teman-teman. Nah, serta info-info akurat tentang PPG maupun S2 nanti aku tulis linknya, terutama yang jurusan PKN kayak saya. Nah, langkah pertama nih kalau kalian cita-citanya mau jadi dosen. Nah, langkah pertama kalau kalian mau jadi dosen adalah ketika kalian lulus, sebelum lulus lah, kalian mulai searching universitas mana aja yang menerima S2 sesuai dengan jurusan kamu. Nah, biasanya kalau kalian lulus dari suatu universitas dengan nilai cum laude, kalian bisa dapat yang namanya beasiswa dari universitas kamu tersebut apabila kampus kalian membuka S2 sesuai jurusan kalian. Misalkan saya adalah lulusan Universitas 11 Maret jurusan PPKN, grup PPKN. Nah, di universitas saya itu juga ada S2 PPKN. Nah, apabila nilainya cum laude itu biasanya ada beasiswa teman-teman, beasiswa untuk melanjutkan S2. Nah, apabila kalian tidak cum laude, kalian bisa lewat dengan jalur reguler atau kalian bisa ngambil beasiswa lainnya, banyak kok beasiswanya. Nah, pokoknya kalian cari-cari dulu, misalkan yang deket. Kalau misalkan saya S2 bisa di UNS, Universitas 11 Maret, atau di Universitas Negeri Yogyakarta, seperti itu teman-teman. Pokoknya kalian searching dulu dan kalian antisipasi sama bulan pendaftarannya. Biasanya bulannya itu kalau bulan masuknya kalau nggak salah Agustus teman-teman. Nah, jadi pendaftarannya itu kalau nggak salah mulai dari bulan Maret. Nah, kalian harus ngepasin tuh sama lulus kalian, sidang, revisian, dan lain sebagainya, supaya nanti pas pendaftaran kalian nggak terburu-buru atau belum ngurus surat ini, soalnya sepengalaman saya itu ketika kalian akan lulus itu banyak banget yang harus disiapkan, bebas perpus, bebas koperasi, dan lain sebagainya, itu banyak banget teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan S2, menurut teman saya ya, kalau S2 itu kalian akan belajar lebih dalam mengenai teorinya. Jadi kalau misalkan kayak saya itu bakalan belajar tentang teori ini nanti dihubungkan sama yang ini, kira-kira bisa nggak sih kayak gitu. Nah, itu banyak banget teman-teman plus minusnya.
Terus di S2 itu pembelajarannya berbeda dengan S1, karena itu lebih mandiri. Kalau menurut teman-teman saya, S2 itu lebih mandiri, lebih individual kayak gitu, jadi nggak selalu dosen ada. Nah kemudian juga referensi yang dipakai ketika S1 itu masih sedikit ya teman-teman, paling cuma sekitar 5-10% lah. Nah kalau di S2 ini referensinya itu semakin banyak, dan referensinya itu rata-rata memakai jurnal internasional dengan bahasa Inggris gitu teman-teman. Nah untuk waktu kuliahnya itu tidak setiap hari seperti S1. Untuk S2 itu paling cuma 3-4 hari aja teman-teman dalam seminggu. Nah kemudian kalau di jurusan pendidikan, biaya untuk S2 itu sekitar 7 juta sampai 7,5, atau sampai ada yang 8 juta. Pokoknya mulainya dari 7 sampai 7,5 ke atas itu teman-teman. Nah kalau S2 ini waktu tempuhnya cuma 2 tahun aja. Nah beda juga kalau kalian PPG cuma setahun teman-teman. Nah di programnya S2 biasanya nanti ada study tour atau kalian bisa ke luar negeri, pokoknya macam-macam deh program universitas itu biasanya beda-beda ya teman-teman. Terus kalau tanya ujiannya bagaimana Kak S1, ini bedanya kalau dulu skripsi sama tesis ujiannya kalau S2 itu tahap ujiannya atau tesisnya itu berbeda ya teman-teman dengan S1. Kalau S1 kan cuma sekitar 2 kali ya teman-teman ya, cuma ujian proposal, terus kemudian pas bimbingan selesai kita ujian aja cuma 1 kali. Sedangkan kalau S2 itu ujiannya itu ada 4 kali teman-teman. Yang saya itu ya, ada seminar proposal, ada seminar pemajuan dan naskah publikasi, terus yang ketiga ada seminar hasil dan riset, yang keempat itu ada ujian tesis kayak gitu teman-teman. Nah lebih complicated ya. Nah itu kalau kalian mau S2 ya, namanya mau jadi dosen, ngadepin mahasiswanya udah kelas tinggi teman-teman, jadi ya wajar kalau misalkan materinya atau ujiannya itu lebih berat dibanding dengan S1. Nah kalau pilihan kalian itu langsung kerja, itu juga nggak apa-apa teman-teman, kalian jangan putus asa. Nah kalau kalian langsung ngajar itu nggak masalah, selama lowongan pekerjaannya itu ada dan mungkin sesuai dengan jurusan kamu. Kalau misalkan guru PPKN ya dari S1-nya pendidikan warganegaraan atau pendidikan warganegaraan dan hukum kayak gitu. Kalau kalian guru SD, kalau lowongannya guru SD, mungkin kalian bisa cari jurusannya PGSD atau PGMI dan lain sebagainya. Nah tapi kalau misalkan ada sih beberapa sekolah yang kayak lintas jurusan gitu, misalkan guru geografi untuk mengajar IPS. Nah biasanya itu terjadi di jenjang SMP, sekolah menengah ke bawah, karena mereka itu masih pakai IPS itu campuran kan, ada ekonomi, ada geografi, mungkin sedikit ada sosiologinya. Nah kecuali SMA itu baru nanti ada perbedaan-perbedaan sosiologi sendiri, geografi sendiri, ekonomi sendiri kayak gitu teman-teman. Nah info lowongan kerja itu banyak banget kok tersebar, ada di Instagram, ada di Facebook, ada juga banyak banget kampus-kampus yang sudah punya namanya program karir. Nah bisa kalian cek juga, nanti kalian bisa daftar di situ. Biasanya juga kalau misalkan universitas-universitas yang menyediakan program karir tersebut itu ada kadang-kadang ada interviewnya di kampus itu, terus abis itu pendaftarannya juga di kampus itu kayak gitu. Pokoknya kalian cari-cari info aja sebanyak-banyaknya, atau bisa tanya sama alumni kalian, kakak-kakak tingkat kalian udah lulus, mungkin di sekolahnya masih kekurang guru atau gimana gitu kan bisa, atau ada channel-channel, oh sekolah ini nih ada yang kosong kayak gitu. Nah terus selain kalian di sekolah, kalian juga biasanya kan nanti ditanya, ya kita nggak usah itu ya, paling ditanya kalian mau gaji berapa, sekolah di sini beraninya cuma segini, kira-kira kalian mau atau tidak gitu. Biasanya sekolah itu akan mempertimbangkan kalian pendidikan, kualifikasi pendidikannya dengan jarak rumah kalian. Biasanya itu sih, dua itu yang penting. Nah dari beberapa sumber yang ada, kalau di swasta itu gajinya, kalau SD nih teman-teman, mungkin sekitar 500 ribuan gitu, 500 ribu sampai 1 juta, tapi itu tergantung sekolahnya juga ya. Kalau sekolah swasta itu biasanya dilihat dari banyak muridnya. Nah kalau SMP itu biasanya gajinya itu
1 jamnya dihargain dengan 35.000, ya dikaliin aja, jadi 9 dikali 35.000 hasilnya berapa. Nah gitu kira-kira. Bukan kalian per datang ya, bukan kalian kayak guru privat gitu. Jadi misalkan kelas ini masuk minggu ini 35.000 dikali 4 karena sebulan itu ada 4 kali pertemuan, nggak kayak gitu ngitungnya teman-teman. Nah itu banyak banget, dulu juga saya ngalamin. Kira-kira masuknya harganya berapa, harganya gajinya berapa ya, kayak gitu-gitu. Nah terus kemudian saya kerja di sini, oh jadi begini bayarnya, jadi tahu teman-teman. Nggak apa-apa kok kalau kalian masih pendapatannya 100, 200, 300, insya Allah ada rezeki yang lain teman-teman. Jadi jangan takut buat jalanin dulu kayak gitu. Nah selain itu kalau misalkan nih kalau yang swasta, yang SMA itu mungkin sekitar 45 sampai 50.000 per jamnya, itu kalau yang SMA swasta. Tapi balik lagi seperti kata saya yang tadi, itu tergantung dengan banyak muridnya di sekolah tersebut, karena itu swasta. Beda juga dengan negeri. Nah kalau yang negeri itu hampir-hampir sama sebenarnya, tapi ada beberapa sekolah yang sudah bisa menggaji guru honorer dengan UMR. Nah itu biasanya di jenjang SMA, karena SMA itu di bawah naungan provinsi, berbeda dengan SD dan SMP yang masih di bawah naungan pemerintah daerah kayak gitu. Nah di sini beberapa teman-teman saya yang udah lulus terus langsung kerja, mungkin first pandangan pertamanya itu ya kayak kalian lagi PPL aja gitu teman-teman, atau kalian lagi magang. Nah kalian di situ nanti akan belajar itu bikin perangkat ngajar, administrasi, dan tentunya pasti ngajar. Nah mungkin dari sini mungkin nanti pas kalian itu banyak yang namanya workshop. Biasanya kan ada guru MGMP gitu loh, musyawarah guru mata pelajaran. Nah dari situ kalian bisa mulai deh tuh bisa mengeksplor gimana sih caranya bikin perangkat yang baik, bagaimana sih kalian bikin soal yang hots dan lain sebagainya. Nah di situ tuh mulai dah kalian belajar. Nah terus kalau kalian beruntung sebenarnya ada sekolah juga yang biasanya bisa disambi itu maksudnya bisa ngajar juga di sekolah itu, tapi bisa punya kegiatan lain. Misalkan bisa ngajar di sekolah sambil kalian kuliah. Beberapa enak sih ya, cuma tinggal kalian bisa nggak bayarnya kayak gitu, mampu nggak kalian kuliah kayak gitu. Cuma ya resikonya kalian harus jaga kesehatan, terus ada pengeluaran juga terutama untuk kuliahnya. Nah ada beberapa teman saya yang dia itu mengajar sambil kuliah. Nah kalau kalian orangnya bertanggung jawab pasti kalian bisa lah, karena kalau mengajar itu bebannya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Cuma kalau misalkan kalian S2 itu pasti bakalan ada tugas, ada suruh bikin paper, makalah, belum lagi ada ujian dan lain sebagainya. Nah pokoknya ya setiap apapun pilihan kalian itu pasti ada pro sama kontranya, tinggal kalian bagaimana kalian ngejalaninnya teman-teman. Pokoknya kalian kudu strong deh. Nah kalau misalkan tadi yang kayak teman-teman saya itu yang S2 sama ngajar di sekolah juga, kalian harus pintar-pintar bagi waktu, baik itu di sekolah maupun di kuliah. Jangan sampai nanti keteteran kayak gitu. Dan harus ada yang harus diprioritaskan. Jangan sampai kalau kalian ngejalanin dua-duanya itu nggak happy dan akhirnya malah berantakan semua. Nah itu tuh harus dipikirin matang-matang teman-teman, karena baik itu kuliah maupun sambil kerja itu pasti ada yang namanya halangan-halangan lah, halangan rintangnya. Nah itu sekalian siap nggak? Kalau siap ya oke, kayak gitu. Nah ini dia PPG. Nah kenapa sih harus PPG? Nah itu cerita saya misalkan gini. Cerita saya kenapa saya lebih milih PPG dibanding S2 itu karena saya memang benar-benar mau menjadi seorang guru. Nah itu yang pertama, karena saya mau jadi guru bukan mau jadi dosen. Walaupun mungkin masih ada peluangnya ya teman-teman, tapi saya jujur saja saya mau jadi guru. Nah karena saya mau jadi guru itu jadi saya ikut program PPG. Nah dulu itu pas saya lulus itu belum ada program PPG reguler kayak gitu teman-teman, belum ada PPG reguler. Jadi saya ikut program pemerintah yang namanya SM3T, Sarjana Mengajar Terluar, ya pokoknya kita ngajar dulu di pelosok, di daerah pelosok, terus kemudian kita dikasih beasiswa untuk lanjut ikut program PPG gitu teman-teman. Dulu itu PPG itu namanya PLPG, cuman yang menjalankan
ada kata-kata seperti ini. Di samping guru harus kualifikasi S1, guru harus memiliki sertifikat profesi pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi alias itu PPG. Jadi dengan kata lain, pemerintah itu pemerintah itu mau guru-guru yang mengajar itu adalah guru-guru yang yang udah sesuai dengan profesinya kayak gitu, sudah tahu profesinya guru tuh harusnya ngapain kayak gitu, udah profesional lah istilahnya. Nah, selain itu juga ada di PP nomor 74 tahun 2008 pasal 2 yang menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, di situ ada kata-kata itu. PPG itu apa sih? Nah, PPG itu ngapain aja sih, Kak? Terus PPG itu bayar nggak? Nah, kalau kemarin itu kalau saya itu lulus tahun 2016 bulan Mei. Nah, 18 Mei 2016. Nah, itu saya lulus. Kemudian saya dengar-dengar ada program pemerintah gitu buat ngajar di pelosok, terus kemudian kita dikasih beasiswa buat yang namanya PPG. Nah, tanpa pikir panjang, dan itu juga saya belum ngasih tau orang tua, jadi saya langsung deh tuh siapin apa sih persyaratannya. Terus kemudian saya lulus, biasanya saya daftar. Nah, pas saya daftar dan seleksi administrasinya saya lolos, baru saya kasih tahu orang tua. Oke, kayak kan. Nah, orang tua umumnya itu mengizinkan saya untuk pergi selama setahun ke daerah pelosok ngajar di sana, yang di tempat saya itu teman-teman nggak ada listrik dan nggak ada sinyal. Nah, mulailah dari situ jalan saya selama setahun ngajar di sana. Terus kemudian pulang ke Solo, balik ke Solo. Terus kemudian kita terima pemberitahuan untuk pemberkasan PPG. Nah, yang alumni SM3T itu kita nggak bisa milih teman-teman mau di univ mana kayak gitu, karena itu sudah ada kuotanya masing-masing. Nah, alhamdulillahnya saya yang PPKN itu semuanya ada di Universitas Negeri Yogyakarta alias di Jogja. Nah, di Jogja itu saya itu kuliah selama 1 tahun, nggak sampai 1 tahun sih sebenarnya. Masuknya itu Februari, keluarnya itu Desember teman-teman, ya 11 bulanan lah ya, hampir setahun. Nah, tapi itu juga ada liburnya juga teman-teman. Nah, karena saya beasiswa, jadi rencana-rencana itu saya juga kurang tahu, tapi nanti di next video itu akan membahas tentang seputar PPG ya teman-teman. Nanti saya bikin seputar PPG. Nah, kalau PPG secara umum kita kuliah selama 1 tahun. Nanti kita ada workshopnya itu di semester pertama. Jadi ada 2 semester teman-teman. Semester yang pertama itu kita workshop, kita bikin tuh selama seminggu muter-muter itu tentang materi, gimana cara bikin materi yang baik, bagaimana cara bikin soal, RPP yang baik seperti gimana. Kita akan belajar tentang media pembelajaran, bagaimana cara untuk mengajar di depan kelas dan lain sebagainya. Dan nanti di hari yang ke-6 kita akan kayak micro teaching. Nah, micro teachingnya ini ada dosen 2 dan 1 orang guru dari sekolah yang sudah dipilih jadi sekolah partner kayak gitu teman-teman. Nah, nanti dinilai teman-teman dari situ, kalian bagus nggak sih kayak gitu. Nah, kalau di PPG ini nanti semester 1-nya itu, semester 2-nya nanti kita akan kayak zaman kita S1, kita akan PPL di sekolah mitra. Nah, di sekolah mitra itu kita akan kuliah, maksudnya kita akan mengajar kayak biasa kita ngajar, kita bikin perangkat, bikin media, pokoknya kayak kita PPL kayak gitu. Nah, nanti di akhir kita ada 2 ujian nih buat yang PPG. Yang pertama ada ujian kinerja atau biasanya dipanggilnya ujian kinerja, dan satu lagi ujian pengetahuan. Nah, ada 2 ini. Nah, 2 ini yang sangat menentukan kita lulus PPG atau enggak teman-teman. Kalau ujian itu kinerja kita sama kita ngajar di sekolah mitra. Kalau yang UP ini kita akan ujian sendiri di universitas kita masing-masing. Nah, saya sistemnya online. Nah, UP ini kita sistemnya online teman-teman. Nah, itu materi-materinya apa aja sih? Materinya itu ya 4 kompetensi guru, terus materinya kalian. Kalau misalnya saya PPKN ya materinya PPKN, terus habis itu indikator kayak gitu. Indikator ini cocoknya pakai media pembelajaran ini, indikator ini cocoknya jadi pakai media ini, gitu-gitu teman-teman. Pokoknya ya harus belajar banget sih teman-teman. Nah, sampai sini dulu ya penjelasannya. Nanti insya Allah kalau video ini bagus, selanjutnya